HKBP nomor 226 Unang Ma Tangison. Unang Ma Tangison Soni Roha Yesus Aluho Arsakti Roha Olohu Malia Tarbesa Sude Sai Porsea Sona Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga yang memberikan kami kehidupan dan kesehatan pada hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, marlasniroha mahamu rabdohot aka namarlasniroha, jala tangis mahamu rabdohot aka natangis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suasana hati manusia selalu di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah menangis, dan keadaan yang kedua adalah tertawa. Menangis menandakan hati yang pedih, pilu, dan merana. Sedangkan tertawa menandakan hati yang gembira dan sukacita. Dua suasana hati ini tidak akan pernah tanggal dari keberadaan manusia. Dan ini terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita menangis, namun esok bisa saja kita tertawa. Saudara-saudara, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Apakah maksud dari nats ini? Tentu kita tahu orang yang sedih kerap memerlukan simpati dan empati dan perhatian orang lain. Orang yang sedih dan menangis perlu berbagai hal yang menyebabkan ia gundah. Dengan berbagi, ia bisa merasa lebih lega dan menerima topangan. Kehadiran dan kesediaan kita mengerti perasaan orang yang sedang menangis itu adalah kekuatan tersendiri. Ketika kita bersedia mendengar, jadilah pendengar atau teman yang bisa dipercaya. Karena ketika orang yang sedih berbagi perasaan dan kesesakan hatinya, ia tidak sembarangan kepada semua orang. Saudara-saudara, bagaimana dengan yang bersukacita? Mengapa kita harus bersukacita pula? Tentu kita harus bisa menempatkan diri.
Jika dengan bersedih kita pun bersimpati dan berempati, sedangkan dengan gembira kita pun menjadikan kita ikut bergembira. Kita menikmati suasana kegembiraan sebagai suatu bagian kebersamaan. Saudara-saudara, nats hari ini kita diminta agar menjadi orang yang solider. Solider artinya setia kawan. Saat kawan kita sedih, kita setia menemaninya. Demikian juga saat kawan kita senang. Senang atau susah, kita bisa hadir dalam hidup seseorang. Hendaklah kita bisa merasakan perasaan orang lain. Ketika orang lain bersedih atau menangis, baiklah kita dapat berempati, menempatkan diri pada kesulitan orang lain. Empati adalah kepedulian kepada orang lain sehingga kita dapat tergerak menolong orang lain. Empati tidak hanya membuka hati. Jauh dari itu, mengulurkan tangan untuk membuka hati untuk menolong. Saudara-saudara, dalam Alkitab, Tuhan Yesus selalu menunjukkan empati kepada orang-orang yang menderita. Empati adalah pintu untuk membuka belas kasihan, sehingga kita bermurah hati, sehingga kita menolong. Marilah kita berlatih untuk menunjukkan empati, menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama orang yang menderita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini mengajak kami agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang solider, orang yang setia kawan. Ketika saudara kami menangis, kami juga ikut menangis. Ketika saudara kami tertawa, kami juga ikut tertawa. Menunjukkan bahwasanya kami membuka hati kepada saudara-saudara kami untuk menolong mereka. Allah Bapa di surga, berkatilah umat Tuhan hari ini melakukan aktivitasnya, agar setiap yang kami kerjakan, yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Berkati juga anak-anak kami yang bersekolah. Engkaulah membimbing mereka sehingga mereka setia mengikuti pendidikan walaupun dari rumah masing-masing. Kami serahkan kepada Tuhan saudara-saudara kami yang mengingat hari ulang tahunnya. Berikanlah umur yang panjang juga kesehatan. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami kepada Tuhan hari ini untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan aktivitas kita dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, setia memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.